Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, mahasiswi profesi nurse dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan hari ini. Baik Bunda sekalian, hari ini kita akan berdiskusi mengenai kenali diare pada anak Anda yang meliputi pengertian, tanda dan gejalanya, penyebab dan akibat, cara mencegahnya, dan penanganan awal selama di rumah. Telah kita ketahui bahwa penyakit diare ini ternyata menjadi penyebab kedua kematian pada balita. Tahun 2018 tercatat 1,6 juta. Di Bantul sendiri tahun 2017 sebesar 5,91 per 1000 penduduk dan ini meningkat dari tahun sebelumnya sehingga perlu perhatian lebih jika anak kita mengalami diare. Sebelumnya, apakah Bunda sudah tahu apa itu diare? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Nah, kita harus mengerti dulu, diare pada anak itu adalah perubahan konsistensi tinja pada anak menjadi cair atau lembek dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Tanda dan gejalanya apa saja? Yang pertama, BAB cair atau lembek lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian demam, rasa haus yang berlebihan atau dehidrasi sehingga menyebabkan tubuh menjadi kekurangan elektrolit. Kemudian mual muntah, nyeri perut, kemudian nafsu makan yang menurun, gelisah atau rewel. Lalu, untuk penyebab diare itu apa saja? Penyebab diare dapat disebabkan dari infeksi, bisa dari infeksi virus. Virus yang paling sering ditemukan yaitu virus rotavirus. Ini biasanya terjadi pada saat perubahan musim atau saat musim hujan. Kemudian yang kedua, infeksi karena bakteri. Yang paling sering ditemukan yaitu Escherichia coli pada makanan-makanan yang kemasan makanan yang kurang higienis. Kemudian penyebab yang ketiga, infeksi karena parasit. Kemudian penyebab yang kedua, karena intoleransi laktosa. Ini terjadi pada anak yang kurang cocok untuk minum susu sapi. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya reaksi alergi dari makanan dan minuman. Apa bahaya diare pada anak jika dibiarkan? Diare pada anak tidak boleh kita sepelekan, karena diare yang tidak dilakukan dengan tata laksana dengan baik akan menyebabkan resiko komplikasi lebih lanjut seperti demam. Demam yang tinggi yang ditimbulkan dapat menyebabkan kejang dan kerusakan otak. Yang kedua yang paling kita takutkan adalah kekurangan cairan yang berlebihan. Kekurangan cairan pada anak ini akan menyebabkan cepat lelah, gelisah, rewel, dan yang paling kita takutkan adalah menyebabkan kematian. Kemudian mual muntah dan iritasi pada saluran cerna. Kemudian yang terakhir, gangguan gizi. Lalu, pencegahan kuman akibat diare yang biasanya disebabkan karena fekal oral, seperti pemberian ASI dengan benar, memperbaiki persiapan dan penyimpanan makan pendamping ASI, penggunaan air yang bersih dan cukup, membudidayakan membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan aktivitas, kemudian penggunaan jamban yang bersih, buang tinja bayi dengan benar, kemudian konsumsi air yang bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, pemberian imunisasi sesuai dengan usianya. Balita yang telah mendapatkan status imunisasi dasar lengkap dapat mencegah timbulnya penyakit. Bagaimana penanganan awal diare anak selama di rumah? Penanganan awal selama di rumah oleh orang tua dapat mengurangi komplikasi diare. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Bunda selama di rumah? Prinsip penanganan awal diare pada anak yaitu rehidrasi atau memberikan asupan cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang keluar selama diare. Jika anak masih ASI eksklusif, tetap lanjutkan ya Bun, dan upayakan untuk memberikan lebih banyak dan lebih lama dari biasanya. Sebagai cairan tambahan, Bunda bisa memberikan cairan oralit. Oralit ini bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengenai takarannya bisa dibaca pada kemasannya. Atau Bunda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Lalu bagaimana caranya?
Yang Bunda butuhkan yaitu 1 gelas air hangat, kemudian setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, 1 sendok makan. Lalu siapkan air putih hangat sebanyak 250 cc pada gelas yang bersih. Jangan gunakan teh agar tidak mengganggu proses penyerapan. Kemudian tuang setengah sendok makan gula, tuangkan 1/4 sendok makan garam, lalu aduk hingga rata. Selamat mencoba, Bunda. Selain oralit, Bunda juga bisa memberikan cairan tambahan lainnya loh, seperti jus buah, kuah sayur, kemudian makan minuman yang mengandung air lebih banyak. Lalu, prinsip penanganan diare selanjutnya yaitu pemberian tablet zinc. Cara pemberian obat zinc yaitu tablet zinc harus dihabiskan selama 10 hari berturut-turut meskipun anak sudah sembuh. Dosis obat zinc 1 tabletnya yaitu 20 mg. Jika anak usia kurang dari 6 bulan, diberikan setengah tablet setiap hari. Dan jika anak usia lebih dari 6 bulan, diberikan 1 tablet setiap hari. Tablet zinc ini berfungsi untuk menurunkan frekuensi diare dan apabila sewaktu-waktu anak mengalami diare, gejalanya sudah menjadi ringan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu lanjutkan pemberian makanan atau ASI sebanyak mungkin. Tetap awasi anak jika anak sewaktu-waktu berubah menjadi dehidrasi berat atau diare bercampur darah dan muntah hebat. Nah, itu tadi seputar penyakit diare pada anak. Semoga bermanfaat ya, Bunda. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.